Kita mulai aja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini merupakan materi terakhir. Sebenarnya ada satu materi lagi yaitu etika bisnis, gitu ya. Cuman mungkin kalian baca saja materinya, karena pada intinya terkait dengan etika bisnis ini adalah sangat terkait dengan moral, gitu ya, terkait dengan moral dalam berbisnis. Mungkin nanti akan saya selipkan sedikit saja gitu ya di belakang setelah chapter ini. Oke, terkait dengan yang chapter sekarang yang akan kita bahas adalah portofolio investasi dan financial planning. Ini menurut saya perlu disampaikan. Mungkin kalau bahasan KWU secara umum untuk materi ini biasanya hampir tidak pernah ada yang mengulas. Kenapa ini saya sampaikan? Karena pada intinya baik nanti kalian sebagai pengusaha ataupun karyawan, gitu ya, kan nanti ada penghasilan dari bisnis atau sebagai karyawan. Nah, penghasilan tersebut kemudian bagaimana mengelola dan kemudian diapakan, gitu ya. Kebanyakan dari kita itu kan misalkan pendidikannya tinggi, gitu ya, terus kemudian penghasilannya besar dan lain sebagainya, tetapi kemudian kebingungan dalam mengelola dan menginvestasikan uang yang berlebih tersebut. Nah, ini paling tidak sebagai gambaran, baik nantinya kalian sebagai karyawan ataupun pengusaha, gitu ya, kalau misalkan punya uang lebih itu diapakan, ataupun nanti bagaimana kalau misalkan punya uang, punya penghasilan, cara mengelolanya bagaimana. Oke, kita mulai aja. Yang pertama adalah portofolio investasi. Mengapa investasi itu perlu? Yang pertama adalah tentunya kebutuhan masa depan. Karena pada saat kita saat ini masih muda, masih sehat, gitu ya, kita memang bisa kemudian bekerja ataupun berwirausaha. Tetapi semuanya tentu ada masanya, gitu ya. Kalau kerja biasanya kalau di perusahaan swasta 55 tahun sudah pensiun ataupun biasanya maksimal 56. Kemudian kalau untuk sektor yang lain mungkin PNS sampai 60 gitu ya. Beberapa jabatan bisa sampai 65. Tetapi kan setelah itu ya sudah gitu ya. Masanya sudah tidak bekerja lagi. Kemudian bagi pengusaha pun memang tidak ada pensiunnya gitu ya. Tetapi kan biasanya semakin berumur pengusaha tersebut juga semakin berkurang gitu ya kemampuannya dalam mengelola perusahaannya. Gitu. Mungkin hanya sedikit orang gitu ya, meskipun sudah cukup lanjut usia, mereka tetap masih bisa mengelola perusahaannya. Tapi itu tidak semua pengusaha bisa seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian kedua adalah banyaknya ketidakpastian dan keterbatasan. Ketidakpastian, ya kita tidak bisa berharap misalkan kalau punya usaha itu untung terus gitu ya. Terus kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi usaha misalkan terkait dengan harga bahan baku gitu ya. Terus kemudian upah tenaga kerja, suku bunga dan lain sebagainya itu kan tidak pasti. Ya, kemarin saja pada saat pandemi itu siapa yang mengira COVID tersebut bisa menyebar ke seluruh dunia? Karena pengalaman untuk yang SARS-CoV yang generasi pertama gitu ya, itu kan tidak sampai menyebar ke seluruh dunia. Kemudian ada keterbatasan gitu ya, tentunya misal terkait dengan waktu dan juga dana gitu ya. Dana yang kita punyai kan juga ada keterbatasan dan juga masing-masing kita sendiri gitu ya. Mungkin juga memiliki keterbatasan gitu ya terkait dengan kesehatan juga gitu ya dan lain sebagainya. Kemudian inflasi gitu ya. Inflasi ini adalah hampir di semua negara itu terjadi inflasi, cuman nantinya ada yang kecil, ada yang besar. Gitu. Saat ini pun yang notabene katanya Amerika itu
memiliki perekonomian terkuat sedunia, itu pun saat ini sedang dilanda inflasi, gitu ya. Terutama 1 bulan terakhir ini. Nah, sehingga apa ya akibat dari adanya inflasi, gitu ya. Akibat adanya inflasi ya tentunya harga-harga barang menjadi naik. Sedangkan apa? Nilai uangnya tetap, gitu ya. Berarti kalau sebelumnya misalkan kita bisa membeli tas gitu ya, harga 100.000 gara-gara inflasi gitu ya, hanya berselang beberapa hari gitu ya terjadi inflasi, harganya sudah naik 110. Apalagi kalau misalkan beras gitu ya. Beras sekilo 10.000 gitu ya. Bulan depan bisa jadi 11.000. Itu adalah inflasi. Kemudian tersedianya pilihan instrumen investasi yang banyak. Nanti di sini saya tidak bahas terkait dengan investasi di kripto gitu ya, karena pertama adalah saya tidak paham, kedua adalah tidak ada penjaminnya, karena tidak ada penjaminnya, sehingga saya akan bahas yang investasi yang umum saja. Oke, dan juga alasan-alasan yang lain gitu ya, sehingga kita perlu melakukan investasi terkait juga misalkan nantinya kalau sudah berkeluarga, berarti kan ada jiwa lain yang harus kita tanggung gitu ya. Nah, ini kan perlu juga kemudian kita bukan hanya sekedar menabung gitu ya, tetapi kita juga perlu berinvestasi di mana kebutuhan itu kan selalu naik. Dengan berinvestasi harapannya gitu ya, kita masih bisa mengejar atau membeli kebutuhan yang naik tersebut gitu ya. Kalau hanya sekedar nabung misalkan ditaruh di di bawah kasur gitu ya, itu kan tidak akan naik nilai uangnya. Kemudian portofolio investasi merupakan kegiatan investasi pada beberapa instrumen investasi untuk meningkatkan nilai aset. Kenapa perlu meningkatkan nilai aset? Ya, seperti tadi, salah satunya adalah yang membuat gitu ya, nilai uang atau nilai aset itu menjadi kemudian tidak bernilai atau berkurang nilainya, seolah-olah berkurang nilainya, yaitu karena adanya inflasi. Kemudian konsep investasi. Nah, ini perlu kita ketahui di mana ya tidak ada investasi kemudian yang tanpa risiko gitu ya, selalu untung dan seterusnya gitu. Pokoknya yang enak-enak gitu ya. Tidak ada. Nah, konsep yang umum biasanya disampaikan oleh para ahli itu adalah tidak ada investasi tanpa risiko gitu ya. Apapun juga gitu ya, selalu ada risiko meskipun risikonya kecil gitu ya. Kalau kalian bilang misalkan loh, nabung di di bank itu kan tanpa risiko. Ada risikonya juga. Karena apa? Salah satunya adalah contoh tabungan kita yang dijamin di bank itu tidak 100%, ada batasan maksimalnya gitu ya. Memang batasannya agak besar gitu ya, 2 miliar. Di atas 2 miliar itu tidak dijamin. Berarti kalau misalkan terjadi bank itu kolaps gitu ya, LPS, lembaga penjamin simpanan, itu biasanya mendahulukan pengembalian itu adalah ya maksimal dalam batas 2M tersebut gitu ya. Nah, di atas itu nanti ada skema yang lain gitu ya. Ada skema yang lain misalkan kemudian kalau bank ini pailit, mungkin nanti asetnya dijual dulu, baru dari penjualan aset itu kemudian dibayarkan secara bertahap ke penabung-penabung tersebut. Dan seterusnya. Ini prosesnya lama, tapi yang prosesnya cepat langsung bisa di cover gitu ya, diganti oleh LPS itu adalah maksimal 2 miliar. Kemudian high gain, high risk. Biasanya investasi yang mendatangkan keuntungan besar itu risikonya juga tinggi. Karena biasanya yang mendatangkan keuntungan besar juga bisa mendatangkan kerugian yang besar pula. Gitu ya. Kemudian interest rate atau margin. Nah, masing-masing investasi itu bisa kita ukur gitu ya. Entah dalam bentuk interest rate atau suku bunga
ataupun dalam bentuk margin. Gitu. Margin itu kan keuntungan, gitu ya, ataupun bagi hasil seperti itu. Dan juga waktu. Nah, waktu ini seawal mungkin, gitu ya, kita berinvestasi, gitu ya. Itu peluang untuk mendapatkan hasil apa istilahnya return, gitu ya, hasil pengembalian yang tinggi itu juga semakin besar peluangnya dibandingkan kalau kita terlambat untuk melakukan investasi. Nah, klasifikasinya ya kalau ini kalian pasti sudah tahu semua, gitu ya. Ada investasi modern dan juga ada investasi konvensional, gitu ya. Modern, tabungan, deposito saham, obligasi, reksadana dan lain-lain. Mungkin sekarang ini kripto, gitu ya. Kemudian dan turunannya, gitu ya. Kenapa saya sebut turunannya? Biasanya masing-masing ini nanti ada turunannya. Dan yang menurut saya turunan itu biasanya bahasa kerennya adalah derivatif, gitu ya. Yang menurut saya pribadi derivatif ini adalah produk-produk investasi yang tidak jelas. Kalau menurut saya, gitu ya. Mungkin menurut pendapat pakar lain mungkin berbeda, gitu ya, dengan pendapat saya. Kemudian investasi konvensional, gitu ya. Properti, ada rumah, ruko, tanah, ataupun emas dan perak. Ini adalah konvensional. Kalau kakek-kakek kita dulu, gitu ya, biasanya kan mereka membelikan untuk anak-anaknya itu tanah, gitu ya, supaya nanti anaknya ya pada saat sudah berkeluarga, gitu ya, sudah berpenghasilan, tinggal mereka bangun, gitu. Ataupun juga menyimpan dalam bentuk emas, gitu ya, untuk kemudian nanti digunakan untuk sekolah anaknya dan lain sebagainya. Biasanya ini investasi konvensional seperti itu. Tetapi investasi meskipun ini konvensional, sampai detik ini pun, gitu ya, itu tetap masih menjadi salah satu pilihan yang cukup menarik, gitu ya, bagi siapapun juga, secara umum bagi investor siapapun juga, gitu. Tetap menjadi portofolio investasi yang menarik. Oke, berikutnya adalah saya perlu menggambarkan, gitu ya, skema antara perbedaan tabungan, gitu ya. Tabungan, kemudian atau di sini deposito, kemudian nanti ada obligasi dan juga ada saham. Perbedaannya apa? Ini sebagai dasar agar kalian mengenal konsep dasar investasi modern itu seperti apa. Dari sini kemudian berkembang skema-skema yang lain, gitu ya, dengan menggabungkan ataupun kemudian mengembangkan dalam bentuk yang lain istilahnya, tapi bukan derivatif tetapi lebih ke arah jenis-jenisnya, gitu ya. Ada istilahnya kalau di bahasa pemasaran itu diferensiasi produk, gitu ya. Produknya satu tetapi kemudian dipecah-pecah lagi supaya menyasar segmen yang berbeda-beda seperti itu. Nah, untuk konsep deposito itu pasti kalian juga paham, gitu ya. Investor ini, gitu ya, nyimpan duit di bank, kemudian oleh bank dipinjamkan ke pihak ketiga, yaitu di sini misalkan perusahaan, gitu ya. Berarti ini ada perantara, bank ini sebagai perantara. Biasanya keuntungan bank adalah didapat dari selisih bunga pinjaman dengan bunga deposito. Sehingga tidak ada kemudian yang bunga pinjaman ini lebih kecil dari deposito, tidak mungkin ada, gitu. Pasti lebih besar. Kalaupun misalkan sama, gitu ya, tapi kayaknya hampir nggak mungkin sama. Tapi kalau misalkan ada yang sama, itu pun biasanya bunganya disubsidi oleh pemerintah. Misalkan program untuk kredit mikro, gitu ya. Kredit mikro itu kan hanya 5%, gitu ya. Lah deposito 3%, kan selisihnya sedikit lah, tapi tetap lebih tinggi kan. Tapi kalaupun misalkan, gitu ya, bunga mikro itu juga 3% sama dengan deposito, itu pasti disubsidi oleh pemerintah. 5% itu saja bunganya itu pun hasil
sudah ada subsidi dari pemerintah. Kemudian skema yang kedua adalah obligasi. Obligasi itu apa? Surat hutang. Kalau ini tadi yang skema pertama ada perantara yaitu bank, gitu ya. Kalau obligasi ini seolah-olah langsung gitu ya. Meskipun biasanya di sini ada perantaranya itu bukan semacam bank tetapi agen penjualnya gitu ya. Agen penjualnya. Nah, sehingga di sini biasanya karena tidak melalui perantara bank yang butuh biaya operasional yang macam-macam dan tinggi, di mana dia juga harus dapat keuntungan di sana, makanya biasanya imbal balik atau bunga obligasi yang ditawarkan ke investor itu lebih tinggi dibandingkan deposito, gitu ya. Karena ada si investor ini tidak perlu kemudian seolah-olah gitu ya menyumbang biaya operasional bank. Cuman di sini nanti hanya ada biaya terkait dengan agen penjualan itu tadi. Tapi itu pun tidak besar. Nah, berikutnya skema yang kedua. Nah, kalau surat hutang atau obligasi, di sini tidak ada kepemilikan perusahaan yang berpindah ke investor. Berarti perusahaan hanya menerbitkan obligasi, kemudian investor membeli. Dengan apa? Biasanya tetap dengan underlying asset atau semacam agunannya, gitu ya, adalah aset, salah satu aset dari perusahaan. Nah, sedangkan saham di sini adalah investor membeli sebagian kepemilikan perusahaan. Berarti ada apa? Ada sebagian kepemilikan perusahaan yang berpindah ke investor. Nah, di sini bisa jadi, gitu ya. Kalau yang deposito sama obligasi ini biasanya fix, gitu ya, return-nya ini atau imbal hasil yang ditawarkan itu fix. Kalau saham ini bergantung dari performa perusahaan. Kalau performa perusahaannya bagus, gitu ya, kan nilai sahamnya meningkat lah. Ini bisa sampai mencapai 15 lebih tinggi, ini kan contoh saja ya 15%, lebih tinggi dibandingkan deposito dan obligasi. Tapi kalau kinerja perusahaannya jelek, ya bisa jadi imbal hasilnya lebih rendah dibandingkan deposito dan obligasi. Sehingga di sini bukan kemudian fix 15%, tetapi bisa tinggi, bisa rendah, gitu ya. Bisa nggak dapat apa-apa, gitu ya. Dibandingkan dengan obligasi dan deposito. Bisa juga kemudian karena semakin jelek kinerjanya, gitu ya, kita sudah beli saham misalkan di awal harga per lembarnya misal 1.000, bisa jadi nilainya jatuh gitu ya, lebih kecil dari 1.000. Nah, sehingga di sini, tetapi pada saat untung pun bisa juga tinggi sekali gitu ya, bisa sampai 15 bahkan mungkin 20% sangat mungkin gitu ya. Kalau pas gitu ya. Pas kinerja perusahaannya bagus, kemudian lingkungan makroekonomisnya mendukung gitu ya, kemudian tidak ada inflasi yang tinggi, ya memang bisa kemudian jauh lebih tinggi dibandingkan obligasi dan deposito. Tetapi di sini yang perlu kalian pahami, di sini tidak menawarkan sesuatu yang tetap. Karena semuanya sangat bergantung pada secara khusus kinerja perusahaan, tapi secara umum juga tergantung pada makroekonomi suatu negara. Oke, itu gambaran dasar gitu ya dari investasi modern. Nah, ini contohnya gitu ya, misalkan terkait dengan iya. Kemudian ini adalah berikutnya contoh gitu ya untuk tabungan gitu ya, dijamin LPS hingga 2 miliar, ada macam-macam tabungan gitu ya. Kalian bisa baca sendiri di web gitu ya. Nah, cuman ya ini kan salah satu keuntungan gitu ya, fasilitasnya ada bisa untuk bayar macam-macam gitu ya melalui mobile ataupun internet banking. Kemudian suku bunganya ini sudah saya update 1 bulan terakhir. Kalau kalian punya tabungan di bank 1 juta kurang dari 1 juta, bunganya 0%. Padahal biasanya di bank itu adalah apa? Ada biaya administrasi gitu ya bulanan gitu ya.
tergantung jenis tabungannya. Anggap saja yang umum misalkan ada yang sampai 10.000 gitu ya per bulan. Berarti kalau kalian ada uang di bank kurang dari 1 juta, mending nggak usah nabung di bank gitu ya. Daripada nanti uangnya habis gara-gara hanya untuk bayar biaya administrasi gitu ya. Nah, ini kan sangat kecil, bahkan yang lebih dari 1 M pun hanya 1%. Tetapi kemudian ada memang istilahnya tabungan khusus gitu ya, kelas platinum. Nah, ini biasanya yang lebih dari yang tabungannya MM-an dan yang cenderung hanya mandek gitu ya, hanya dibutuhkan hanya sekali waktu saja lah. Itu biasanya bank bisa menawarkan lebih dari 1%, bahkan biasanya mendekati hampir sama dengan bunga deposito. Tapi itu adalah untuk kasus khusus saja, gitu ya. Kemudian deposito, nah, sama juga deposito dijamin juga maksimal 2M. Ada temponya, lah biasanya selama tempo ini kita tidak bisa mencairkan. Tapi ada kebanyakan bank pun mensyaratkan sebenarnya bisa dicairkan di tengah waktu, tetapi kemudian ada biaya penalti gitu ya. Biasanya seperti itu. Kemudian ada automatic rollover, yaitu diperpanjang secara otomatis atau bisa dikapitalisir. Itu maksudnya bunga atau bagi hasilnya itu kemudian masuk lagi ke pokok deposito. Itu adalah kapitalisir. Tapi ini pun gitu ya, memberikan imbal hasil yang juga hanya sekian gitu ya, sekian persen per tahun gitu. Ini bukan per bulan ya, ini per tahun, seperti tabungan tadi juga per tahun. Belum lagi gitu ya, nantinya ada setiap pendapatan dari bunga ataupun dari bagi hasil gitu ya, itu selalu dikenakan pajak sebesar 15% gitu ya. Sehingga ini tidak bulat, nanti masih dikurangi. Kalau 2,75 per tahun itu nanti dikurangi 15%, berarti hanya tinggal sekitar mungkin 2,6 gitu ya, 2,5-an gitu ya. Itu yang diterima. Kenapa dua instrumen tadi yang di awal itu tidak banyak dilirik orang untuk sebagai instrumen investasi, gitu, karena memberikan imbal hasil yang kecil. Gitu ya. Tadi kita bisa lihat kalau untuk tabungan itu hanya maksimal 1%, kalau untuk deposito tadi 2,75% per tahun. Sedangkan yang kita ketahui inflasi saat ini saja gitu ya, itu sudah di atas 5%. Nah, ini kan kemudian untuk 1 tahun gitu ya, hampir 5%, 4, sekian, hampir 5%. Sehingga kemudian dengan adanya inflasi jauh lebih tinggi dibandingkan tabungan dan deposito, berarti suatu saat nanti gitu ya, kalau kita punya uang punya deposito di bank plus ditambah bunganya atau bagi hasil, itu pun untuk tahun depan bisa jadi kita tidak bisa membeli sesuatu yang kita incer di tahun ini, gitu ya, karena di tahun depan barang tersebut sudah naik 4%-an, sedangkan kita hanya dapat tadi imbal hasil 2,5% bersih, tadi kan harus dipotong pajak tadi, sehingga sudah tidak mampu membeli lagi. Karena kondisi seperti itu, biasanya orang yang dengan dana yang cukup besar itu misalkan ya jutaan bahkan sampai miliaran, itu tidak pernah melirik tabungan dan deposito sebagai instrumen investasi mereka. Nah, makanya kemudian biasanya orang kemudian melirik jenis yang ketiga ini, yaitu obligasi. Seperti tadi sudah saya sampaikan, gitu ya, skema obligasi seperti apa? Gitu ya. Suatu badan, boleh swasta, pemerintah menerbitkan surat hutang. Nah, surat hutang ini bukan kemudian bodong gitu ya, harus selalu kemudian ada underlying asset. Sehingga pada saat badan itu, yaitu perusahaan swasta ataupun pemerintah, tidak mampu membayar hutangnya, maka kemudian
aset tersebut harus kemudian dijual untuk membayar balik hutang tersebut. Gitu ya. Contoh misalkan kalau di pemerintah ini saat ini kan cukup besar ya hutangnya. Kebanyakan dari hutang pemerintah itu adalah bentuknya bukan pinjaman luar negeri. Ini yang perlu kalian pahami juga. Tetapi bentuk terbesarnya adalah dalam bentuk surat berharga negara atau obligasi. Di mana setiap kali misalkan pemerintah membangun proyek-proyek misalkan infrastruktur ataupun misalkan untuk apapun juga, untuk misalkan mendorong perekonomian ataupun bahkan untuk menanggulangi pandemi, gitu ya, pemerintah akan menerbitkan obligasi. Gitu. Selain juga misalkan ada pinjaman luar negeri, tetapi yang tadi saya sudah sampaikan di awal, biasanya surat hutang negara itu lebih besar dibandingkan pinjaman. Nah, kalau misalkan contoh membangun jalan raya, tol misal, tol dibangun, terus kemudian butuh duit, pemerintah mengeluarkan obligasi. Salah satunya misalkan ini obligasi retail Indonesia. Pemerintah dapat duit dari masyarakat. Masyarakat di sini tidak seluruh masyarakat Indonesia karena obligasi ini boleh dibeli oleh investor asing. Gitu ya. Kemudian dapat 1 triliun, kemudian dibuat bangun jalan tol. Nah, biasanya itu ada kontraknya. Gitu ya. Kalau jalan tol mungkin nanti kontraknya lebih jangka panjang. Gitu ya. Nah, pada saat misalkan kontrak ini berakhir, pemerintah tidak bisa mengembalikan pokoknya. Nanti kan ada pemerintah harus membayar bunga secara rutin, gitu ya. Tergantung nanti ininya akadnya, gitu ya. Ada yang bulanan, ada yang tahunan, gitu ya. Biasanya lebih seringnya biasanya diberikan atau dibayarkan bulanan. Pada saat misalkan kontrak 5 tahun, pemerintah tidak mampu bayar, ya apa? Jalan tol tersebut harus dijual. Kemudian duit hasil penjualan jalan tol tersebut digunakan untuk membayar hutang yang tertulis dalam surat hutang yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Itu skemanya seperti itu. Sehingga selalu di obligasi itu bukan hanya surat bodong, tapi selalu ada underlying asset. Nah, kemudian obligasi kalau secara umum ini gitu ya, namanya kalau yang dikeluarkan negara ya, kalau dikeluarkan swasta ya biasanya hanya surat hutang atau obligasi gitu saja. Kalau yang dikeluarkan negara itu ada surat berharga negara, itu ada 2 jenis, rupiah dan falas. Kemudian kalau rupiah ini ada melalui lelang, ada non lelang. Kalau non lelang ini retail. Retail maksudnya apa? Biasanya dijual ke masyarakat umum ataupun ke institusi ataupun investor yang dalam hal ini misalkan perusahaan investasi gitu ya. Tapi kalau lelang biasanya hanya dijual ke perusahaan-perusahaan besar saja, misalkan bank, perusahaan investasi gitu ya, dan lain sebagainya. Karena biasanya kalau lelang ini nilainya yang dijual besar. Kalau non lelang kita bisa membeli biasanya secara pribadi dan nilainya tidak besar gitu ya. Kalau lelang biasanya nilainya besar. Perbedaannya hanya itu saja. Kemudian non lelang ada yang tipenya konvensional, ada yang syariah. Nah, ini kemudian tadi yang saya maksudkan, gitu ya, diferensiasi produk, gitu ya. Konvensional ada SBR, gitu ya. Ini surat berharga Republik, gitu ya. Kemudian retail, surat berharga retail. Kemudian ORI adalah obligasi retail Indonesia. Kalau yang syariah ada ST, ini sukuk, gitu ya. Sukuk perbedaannya. Kalau di syariah dinamakan sukuk, gitu ya. Ini sukuk tabungan, ini adalah sukuk retail. Secara dasar sebenarnya obligasi sama sukuk itu perbedaannya kalau kita lihat dari definisi, kalau obligasi itu surat hutang berarti tidak ada keterkaitan kepemilikan. Kalau sukuk itu harusnya secara definisi, gitu ya, itu ada apa ya istilahnya? Ada kepemilikan gitu ya, kepemilikan bersama gitu. Cuman konsep yang dijalankan oleh pemerintah di sukuk kalau secara real mungkin tidak seperti itu gitu ya. Masih tidak jelas ininya
ya jelas sih kepemilikannya adalah terhadap underlying aset tersebut, tetapi kan tidak kemudian kita bisa menjual gitu ya sebagian dari aset kita di underlying aset, kan tidak. Kalau macet baru bisa dijual lah. Ini kan agak abu-abu jadinya ya. Kepemilikan benar atau enggak gitu. Nah, ini contoh juga misalkan ini ori gitu ya. Yang terakhir itu memberikan kupon, ini adalah semacam bunga gitu ya. 4,95% PA ini per annual gitu, berarti per tahun. Nah, tenor 3 tahun, berarti sampai 3 tahun kalau kita beli ori, kita tidak bisa cairkan. Nah, cuma gitu ya, ori ini kemudian bisa kita jual ke pihak lain melalui pasar sekunder. Istilahnya pasar sekunder itu adalah di bursa efek. Gitu ya. Bursa efek berarti bursa tempatnya jual beli surat berharga. Nah, surat berharganya apa saja? Ya termasuk saham, termasuk obligasi, gitu ya, dan lain sebagainya. Di sana diperjualbelikan. Nah, kemudian ini adalah contoh masa penawaran, gitu ya, dan seterusnya lah. Ini kan ada tanggal settlement, ini adalah dikeluarkannya, kemudian jatuh tempo ini adalah nanti dicairkan, gitu ya, pokoknya. Nah, tapi di antara ini kita bisa jual tadi, gitu ya. Misalkan tahun 2022 kita jual melalui bursa efek. Kalau ada yang beli ya sudah. Sehingga ori ini misalkan kita dapatkan 1 juta gitu ya belinya, kemudian di pasar sekunder kita jual kalau ada yang mau 1,1 ya laku 1,1. Gitu ya. Tapi kalau kemudian tidak ada, kemudian kita butuh banget, kemudian kita terpaksa menurunkan harga gitu ya jadi 900.000, ya sama saja rugi. Nah, itu ori jual belinya seperti itu. Seperti juga saham, hampir mirip. Cuman perbedaan di sini, di ori kita tidak mendapatkan bagi hasil dari proyek tersebut. Kalau proyek tersebut ada keuntungan gitu ya. Kalau saham kan ada keuntungan yang dibagi berupa dividen. Kita akan ulas di selanjutnya. Ya ini contoh saja seri surat berharga syariah negara. Nah, berikutnya adalah saham. Selain obligasi, gitu ya, untuk yang sekarang ini yang cukup banyak diburu investor juga adalah saham. Gitu ya. Di sini kepemilikan seseorang terhadap suatu badan usaha gitu, atau perusahaan. Nah, kepemilikannya bisa melalui apa? IPO, yaitu Initial Public Offering. Biasanya perusahaan yang ingin, gitu ya, ingin go public, gitu ya, istilahnya kan go public, itu akan melepas bagian kepemilikannya itu lewat IPO. Itu yang pertama. Kemudian setelah dibeli oleh beberapa orang atau perusahaan lewat IPO, biasanya orang-orang tersebut kalau ingin menjual baru kemudian dijual ke Bursa Efek Indonesia. Nah, maksudnya adalah kalau IPO ini adalah pasar primer, BEI ini adalah termasuk pasar sekunder karena istilahnya jual beli setelah IPO gitu ya, sehingga disebut pasar sekunder. Kemudian biasanya saham itu kita tidak bisa kemudian beli 1 lembar gitu ya. Makanya di saham itu ada istilah lot. 1 lot itu adalah 100 lembar. Berarti kalau misalkan kita beli 2 lot berarti beli 200 lembar. Nah, kalau misalkan 1 lembar saham itu harganya 1.000, berarti 1 lotnya 100.000 gitu ya. Kemudian rekening dana investor yang harus, makanya di saham ini juga ada yang namanya bank kustodian, gitu ya, istilahnya bank penjamin, gitu ya. Tidak kemudian kita tiba-tiba kayak di pasar gitu ya, ada barang kemudian kita store duit, kita bawa barang. Ini tidak, kita harus ada semacam deposit dulu di bank kustodian untuk kemudian untuk kemudian mempermudah kita membeli saham. 2 keuntungan di saham itu adalah capital gain, kenaikan harga saham. Kalau performance dari perusahaan itu bagus gitu ya, di mana perusahaan yang sahamnya kita punyai itu bagus, terus kemudian makroekonominya mendukung, yaitu seperti tadi yang saya contohkan misalkan gitu ya, inflasinya rendah gitu ya, terus kemudian tingkat konsumsi masyarakat tinggi. Nah, ini bisa kemudian harga saham ini akan terkerek naik. Biasanya apa? Kenapa terkerek naik? Ini adalah konsep supply demand. Biasanya kalau
orang atau investor lihat, oh perusahaan ini kok bagus performance-nya, dia akan berburu saham. Nah, pada saat semakin banyak orang yang cari, itu biasanya kan kita bisa jual lebih tinggi, gitu ya, sehingga harga itu terkerek naik. Begitupun juga sebaliknya, gitu ya. Kalau kemudian performance-nya turun, banyak orang juga yang ingin melepaskan. Ngapain saya punya saham perusahaan yang performance-nya jelek ya? Kebanyakan lepas, dan kemudian semakin banyak yang lepas itu kan kemudian berapa harga pun gitu ya dia lepas, yang penting duitnya kembali kan gitu. Nah, sehingga kemudian bisa juga turun. Berarti di sini ada capital gain, juga ada capital loss gitu ya. Nah, gain ini kan ya istilahnya senangnya gitu ya. Ya pahitnya adalah capital loss. Nah, kemudian yang kedua adalah dividen. Nah, dividen ini ya kalau profit gitu ya, di akhir tahun biasanya ini. Cuman kalau kita sahamnya sedikit ya biasanya dividennya nggak kerasa gitu ya. Lah ini kalau profit gitu ya, ada dividen yang dibagi. Kalau loss ya nggak ada dividen gitu ya. Kalau perusahaannya rugi ya nggak ada dividen. Oke, ini hanya contoh gitu ya, contoh bentuk saham. Kemudian kategori saham, gitu ya, ini tidak akan saya ulas detail, ini hanya perlu kita ketahui saja. Ada istilah-istilah blue chip, gitu ya. Berarti ini saham-saham yang reputasi tinggi, market leader, gitu ya. Pendapatannya stabil dari tahun ke tahun dan konsisten membayar dividen. Maksudnya konsisten membayar dividen ini apa? Perusahaan itu untung tidak selalu, kemudian dalam rapat umum pemegang saham, kemudian ditentukan semuanya dibagi ke pemegang saham. Kalau kemudian perusahaan itu menilai, oh ya ini harus ditahan untuk membantu bayar hutang, gitu ya, misalkan untuk ditahan untuk kemudian perluasan perusahaan atau apapun, bisa jadi tidak ada dividen yang dibagi. Nah, kalau untuk blue chip stock ini biasanya memang profit sebagian ditahan, tapi sebagian besar biasanya dibagi. Karena perusahaannya sudah cukup stabil. Gitu. Nah, kemudian ada income stock. Nah, ini saham dari emiten. Emiten ini adalah perusahaan yang melantai di bursa saham. Gitu ya. Berkemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan dari tahun sebelumnya. Nah, berarti kalau dividen yang dibagi ini selalu naik, nah, ini adalah saham perusahaan tersebut masuk income stock. Ada spekulatif stock, kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa mendatang namun belum pasti. Dulu sempat di tahun awal 90-an kalau tidak salah, ada booming saham-saham dari perusahaan-perusahaan IT gitu ya. Nah, itu kan spekulatif gitu ya. Kita belum tahu prospeknya, tetapi ya lagi demam ini ya, demam perusahaan IT, kemudian saham-saham tersebut terkerek naik. Tapi belum tentu apakah ke depan bisa bertahan atau mendatangkan profit yang tinggi lah, itu karena belum pasti, masuknya spekulatif stock. Kemudian ada counter cyclical stock, saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Nah, ini termasuk saham-saham yang perusahaannya cukup stabil, gitu ya, secara umum cukup stabil. Tetapi kalau secara khusus stabil, kemudian gitu ya konsisten membayar dividen, gitu ya, harga sahamnya cenderung stabil dan selalu naik, lah itu masuknya blue chip. Gitu. Tetapi bisa jadi ada yang di luar blue chip ini dia cukup stabil, tetapi tidak memberikan membayarkan dividen secara acak, gitu ya. Ini kategori saham. Oke, ini hanya untuk tambahan pengetahuan. Nah, berikutnya, pada saat kita mau invest di obligasi atau saham, kemudian tentunya ada kendala bagi investor, gitu ya. Yaitu apa? Bisa jadi kita memiliki pengetahuan terbatas, gitu kan? Mungkin nggak mau ribet proses administrasinya, dana investasinya terbatas, gitu ya. Tadi kan untuk saham harus 100 lembar gitu ya, nggak boleh 1 lembar. Nah, kalau misalkan nilai sahamnya sudah 50.000 gitu ya, untuk perusahaan-perusahaan yang sudah
bagus itu kan nilainya sudah, kalau dulunya saat melantai mungkin masih rendah gitu ya. Tapi karena sekarang sudah puluhan tahun, sudah sampai 50.000, bahkan ada yang 100.000. Bayangkan kalau 50.000, 100 lembar saham saja sudah 5 juta gitu ya. Kalian misalkan hanya punya uang untuk belajar investasi 500.000 atau 1 juta, terus bagaimana? Nah, ini kan dana investasi terbatas. Ataupun informasi terbatas, maksudnya apa? Ya sebenarnya informasi itu kan bisa kita akses ya kapanpun, cuman waktu kita terbatas, sehingga kita mendapatkan informasi itu tidak lengkap. Gitu. Nah, terus bagaimana solusinya? Nah, makanya kemudian gitu ya, ada perusahaan-perusahaan manajemen investasi itu mengeluarkan produk namanya reksadana, di mana reksadana ini adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana masyarakat ataupun investor gitu. Untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Berarti kita hanya titip duit gitu ya. Terus yang jalankan siapa? Manajer investasi dari perusahaan investasi tersebut. Nah, tapi kita sebagai pemodal atau investor dapat melakukan diversifikasi investasi. Maksudnya apa? Biasanya reksadana ini produknya juga tadi macam-macam, bukan satu saja. Nah, reksadana juga bisa mempermudah investor untuk melakukan investasi di pasar modal tanpa secara langsung gitu ya, melalui manajer investasi. Efisien waktu gitu ya. Kita nggak perlu kemudian ngontrol gitu ya pergerakan saham, terus mengupdate informasi-informasi terkini. Kita pokoknya pasrah gitu ya. Pasrah bongkoan gitu ke manajer investasi. Nah, itu adalah konsep reksadana. Tapi ya tentunya gitu ya, masalah margin juga tergantung pada jenis reksadana yang kita beli. Nah, kemudian di risiko reksadana bisa ada berkurangnya nilai unit penyertaan gitu ya, turunnya harga dari efek. Nah, kalau kita reksadananya saham, kalau sahamnya lagi anjlok, ya NUB kita juga anjlok. Sehingga apa? Kalau misalkan reksadana awal kita beli 1 juta, bisa juga anjlok tinggal 900.000 nilainya. Nah, mirip-mirip saham, cuman bedanya itu tadi kita pasrahkan gitu ya urusan pengelolaan ke manajer investasi. Risiko likuiditas, gitu ya. Jika sebagian besar pemodal melakukan penjualan kembali. Nah, ini biasanya tetap si perusahaan investasi biasanya tetap membatasi gitu ya tiap hari terkait dengan penjualan kembali biar dia tidak kewalahan untuk membantu menjual reksadana kita gitu. One prestasi ya terkait dengan ya tadi penurunan unit penyertaan reksadana. Ya contohnya karena manajer investasi tidak cakap untuk menginvestasikan uang investor ke instrumen investasi yang menguntungkan. Nah, tapi ya itu pasti bukan pasti, pasti ada kemungkinan gitu ya terjadi seperti itu. Kita tidak bisa kemudian berharap manajer investasinya ini hebat gitu ya 100% sukses lah, ini kan nggak mungkin gitu ya. Sebentar, break dulu. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi saya perlu untuk charging gitu ya laptopnya. Oke, ini resikonya gitu ya. Lah saham juga tadi ada resikonya gitu ya, mirip-mirip resikonya. Cuman kalau saham itu resiko karena akibat kita sendiri yang mungkin salah menginvestasikan. Tetapi di sini resiko di sini terkait dengan mungkin kesalahan dari manajer investasinya. Oke, ini jenis reksadana. Ada pendapatan tetap gitu ya. Biasanya minimal 80% itu diinvestasikan dalam obligasi. 20%-nya bisa ke falas ataupun ke saham atau ke tabungan. Tergantung biasanya kalau ini masing-masing,
perusahaan investasi berbeda-beda, tapi keseringan biasanya 80% obligasi, gitu ya, 20%-nya bukan tabungan, deposito, gitu ya. Biasanya keseringannya seperti itu, hampir tidak ada yang ke tabungan. Kemudian kalau reksadana saham minimal 80% itu adalah diinvestkan ke saham, sisanya 20%-an itu baru diinvestasikan misalkan ke obligasi. Kalau campuran, gitu ya, ini 50% saham, 50% obligasi. Kalau pasar uang biasanya minimal 80% ditanamkan di pasar uang, falas, gitu ya. Jual beli mata uang asing. Itu jenis reksadana. Nah, berikutnya juga ada kemudian yang dikemas istilahnya dibundling gitu ya. Dibundling dengan asuransi. Berarti ada investasi, ada asuransi. Dibundling jadi satu. Berarti apa? Ya nilainya akhirnya lebih mahal gitu ya. Tetapi kita mendapatkan manfaat investasi dan mendapat manfaat asuransi. Tetapi kalau untuk di Indonesia saat ini gitu ya. Konsep ini meskipun sudah digaungkan gitu ya, sudah dijual sudah cukup lama, setahu saya lebih dari 10 tahun ini sudah ada, tetapi minat masyarakat untuk beli ini rendah. Karena apa? Kebanyakan orang apalagi yang sudah paham, ya saya mending beli terpisah daripada dibundling gitu ya, lebih fleksibel seperti itu, asuransi sendiri, investasi sendiri seperti itu. Sehingga untuk produk ini kecenderungan untuk di Indonesia tidak begitu berhasil. Nah, berikutnya adalah investasi tradisional gitu ya. Emas. Emas ini terkenal dengan istilahnya sebagai value hedging, yaitu kalau kita saat ini punya emas 1 gram itu bisa digunakan untuk misal gitu ya, beli sepeda ontel gitu ya dengan tipe tertentu, nanti 10 tahun lagi gitu ya, meskipun harga sepeda ontelnya ini naik, sekarang kan anggap saja kalau tidak salah lebih kurang harga emas 900.000 gitu ya, bisa beli sepeda ontel misalkan yang mini. Nah, 10 tahun lagi sepeda ontel ini nilainya tidak 900.000 lagi, 1,5 juta. Nah, ini kemungkinan harga emasnya juga lebih kurang 1,5 juta. Itu yang dimaksud istilahnya apa, value hedging, untuk menjaga gitu ya, nilai kekayaan kita tidak berubah. Nah, contohnya juga sama. Dulu gitu ya, zaman Rasul ini berarti 1.400 tahun yang lalu. Satu dinar itu 4,25 gram emas. Itu bisa digunakan untuk beli 1 ekor kambing. Nah, sekarang kalau 900.000 dikalikan 4,25 itu sekitar berapa? Sekitar 3,5 juta. Apakah kita masih bisa beli 1 ekor kambing? Kayaknya masih bisa ya, karena ada juga yang jual kambing yang 2,5 sampai 3 juta gitu ya. Untuk yang biasa di atas 3 juta itu biasanya sedengan gitu ya. 3 juta sampai 4 atau 5 juta, di atas 5 juta itu yang besar gitu ya, yang unggul. Ini masih bisa. Nah, ini adalah konsep emas itu zero inflation. Berarti konsepnya hanya sederhana gini gitu ya. Daripada kita nabung uang, kalau nabung emas itu tidak pasti ya, kemungkinan besar gitu ya, kita masih bisa membeli dengan nilai yang sama dengan nilai emas yang kita punyai saat ini terhadap suatu harga barang yang kita ingin beli di masa depan gitu ya. Itu tidak berubah. Oke, nah, ini kalau saya pakai standar kalau nggak salah ini 3 tahun yang lalu ya, harga emas 3 tahun yang lalu. Ya, oke, karakteristik emas ya, tidak ada counterparty risk, yaitu memang kemudian apa? Kalau bank itu kan ada LPS-nya, di sini tidak ada semacam LPS-nya, tidak ada, gitu ya. Dan kepemilikan itu bisa berpindah tanpa ada, di emas itu kan nggak ada, seperti kalau sertifikat tanah itu kan ada nama gitu ya. Kalau emas kan tidak ada, memang ada sertifikat, tapi kan yang menunjukkan
kadar emasnya dan keaslian emas gitu ya. Tidak ada kemudian ini milik A. Kalau emas Anda hilang, ditemu orang lain ya otomatis langsung jadi milik orang lain. Konsistensi daya beli gitu ya. Ada korelasi antara harga emas dan harga komoditas dunia. Kalau harga komoditas ini maksudnya apa? Harga barang-barang kebutuhan pokok gitu ya. Contoh misalkan ya kalau di Indonesia sembako gitu ya. Sembako dan juga harga migas itu adalah komoditas. Nah, biasanya kalau harga komoditas naik, harga emas naik. Seperti itu. Tidak bergantung pada pemerintah. Gitu ya. Kemudian aset di luar sistem perbankan. Ini tadi tidak ada counterparty risk. Kemudian fungsi asetnya ya ini yaitu tadi perlindungan nilai aset gitu ya, value hedging atau asset hedging. Kemudian menjadi sarana menabung yang cukup efektif dan emas mudah dibeli dan sangat liquid. Sangat liquid itu maksudnya apa? Mudah juga dijual. Gitu ya. Kecenderungannya gitu ya, kalau emas misalkan di Solo ini ada 100 toko emas, pasti minimal salah satu dari toko itu pasti mau beli saat itu juga emas kalian dengan apa? Standar harga saat ini berlaku. Itulah kelebihan emas gitu ya. Ada standarnya. Dan standarnya biasanya memang mengikuti harga emas dunia. Oke. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi harga emas, laju inflasi. Kalau laju inflasinya tinggi, biasanya harga emas juga ikut naik. Kemudian kalau terjadi kepanikan finansial, misalkan krisis moneter, gitu ya, dan krisis finansial yang lain, gitu ya, itu juga biasanya harga emas juga ikut naik. Seperti kemarin pada saat ada pandemi, sebelum pandemi itu harga emas 600-an ribu, gitu ya, sekarang sudah 900.000. Itu kan terjadi kepanikan finansial gitu ya karena efek pandemi. Kalau harga minyak naik signifikan, biasanya juga emas naik signifikan. Kalau permintaan naik juga naik. Permintaan naik ini maksudnya apa? Biasanya beberapa negara yang masih banyak mengkonsumsi emas, baik itu untuk perhiasan ataupun untuk upacara keagamaan, misalkan India dan Cina, gitu ya. Pada saat fase-fase itu biasanya harga emas naik. Kemudian tergantung kurs dolar. Ini biasanya kebalikan gitu ya. Kalau dolar melemah, biasanya emasnya naik. Kalau dolarnya menguat, biasanya emasnya harganya turun. Gitu ya. Gitu ya. Tetapi meskipun seperti itu, secara rata-rata kalau kita lihat jangka panjang, tetap apa? Harga emas ini selalu naik melebihi kenaikan dolar. Gitu ya. Dulu $1 itu adalah 1 gram emas. Itu tahun 1900-an awal. Gitu ya. Sebelum Amerika itu melepas dolarnya terhadap jaminan emas. Dulu Amerika itu kan skemanya gini, pada saat dia mencetak uang dolar $1, dia harus nabung 1 gram emas. Nah, pada tahun 19 berapa ya? Kalau tidak salah sebelum Perang Dunia Kedua. Itu kemudian Amerika melepas itu, boleh mencetak dolar tanpa kemudian harus nabung emas. Nah, pada saat itu kemudian seperti saat ini pun harga satu gram emas itu lebih dari $1 Amerika, gitu ya. Sekarang itu berapa ya? Kalau troy ounce itu sekitar 31, sekarang 1.700, berarti sekitar $50 per gram emas. Lebih kurang ya, 50-an dolar. Bayangkan hanya dalam waktu, kalau sebelum Perang Dunia Kedua, ya anggap saja sekarang, anggap saja 100 tahun. Gitu ya. 100 tahun berarti emas itu sudah naik 50-an kali lipat dibandingkan dolar Amerika. Apalagi dengan rupiah Indonesia gitu ya. Itu gambaran gampangnya seperti itu. Nah, ini hanya contoh saja gitu ya, ada perhiasan, koin, batangan. Lah, kalau saya pribadi kalau ingin investasi emas, kalian beli batangan. Batangan di sini di Indonesia yang cukup diakui kualitasnya adalah Antam dan
satu lagi UBS gitu ya. UBS. Kalau Antam kan BUMN, kalau UBS ini perusahaan swasta. Atau juga yang lainnya gitu ya. Tetapi kalau di Indonesia yang paling banyak beredar dua itu, Antam dan UBS. Nah, yang terakhir tentunya properti. Gitu ya. Karena apa? Selama manusia belum bisa menemukan bumi kedua gitu ya. Ya, yang kondisinya mirip dengan bumi ini yang kita pijai, berarti apa? Supply itu kan tetap gitu ya. Berarti luas tanah itu tetap, tapi jumlah penduduk itu semakin tambah gitu ya. Berarti secara umum gitu ya, secara umum harga properti dalam hal ini tanah itu secara umum ya dengan kondisi yang normal gitu ya, itu pasti naik. Tapi memang ada kondisi-kondisi yang force major gitu ya, kemudian tanah itu bisa turun gitu ya. Tetapi ini hanya kondisi-kondisi tertentu. Nah, terus bisa memperoleh cash flow dan capital gain. Cash flow ya kalau disewakan gitu ya. Tanah juga bisa disewakan gitu ya, biasanya untuk buka warung, kemudian warungnya kan didirikan temporer gitu ya, pakai bambu gitu. Ataupun kalau rumah juga bisa disewakan. Selain itu ada capital gain. Capital gain-nya dari mana? Capital gain-nya adalah dari kenaikan harga tanah atau bangunan. Kelebihan berikutnya adalah dapat dibeli secara kredit. Kalau emas dulunya tidak bisa dibeli secara kredit, sekarang sudah 10 tahun terakhir itu bank-bank beberapa hampir banyak bank gitu ya, kemudian mengeluarkan skema kredit emas gitu. Tapi kalau properti sudah lama, perbankan sudah mengeluarkan ada kredit beli properti. Gitu ya. Kelemahannya likuiditasnya sangat rendah. Berbeda dengan emas, emas itu sangat liquid. Seperti tadi yang saya sampaikan, pasti ada yang mau beli. Dan dengan harga standar. Kalaupun dia tidak mau membeli harga standar, biasanya hanya selisih sedikit dia mau istilahnya apa? Menurunkan harganya, gitu ya. Kalau misalkan kita tahu harga standarnya misal 1 gram 900.000, mungkin dia mau beli ya udahlah 890 biar cepat cair gitu ya. Tapi nggak mungkin kemudian dia membeli 500 saja lah gitu. Mentang-mentang yang jual butuh gitu ya. Berbeda dengan properti. Bisa jadi karena butuh banget dia menjual separuhnya atau mungkin 3/4-nya untuk biar cepat gitu ya. Karena apa? Likuiditasnya rendah. Butuh waktu untuk menjualnya gitu ya. Karena tidak semua orang butuh gitu ya, pas butuh gitu ya. Karena banyak banyak faktor kan, lokasi, kualitas bangunan dan sebagainya. Kalau emas kan nggak ada gitu ya, lokasi kan nggak butuh lokasi dijual di Solo sama Wonogiri ya sama segitu gitu ya. Per gramnya paling-paling hanya selisih 1.000 per gram seperti itu. Itu perbedaannya. Ya ini bukan faktor sukses ya, faktor yang dipertimbangkan gitu ya biasanya dalam membeli properti ya lokasi, prospek gitu ya, fasilitas. Membeli properti itu kalau untuk investasi ke depan pun pasti kan suatu saat akan kita jual gitu ya. Berarti yang biasanya ke depan itu diincer oleh orang itu properti yang seperti apa gitu ya, baik untuk dibeli ataupun disewa. Ya tentunya sesuaikan dengan kemampuan finansial gitu ya. Tapi ada kemudahan di mana bisa dibeli secara kredit. Ya, itu beberapa macam portofolio investasi. Kalau misalkan ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke financial planning, saya persilakan. Tuh, kalau tidak ada, saya lanjutkan lagi.
Ya, ini terkait dengan pengelolaan keuangan. Seperti kemarin kalau ada bahasan terkait dengan manajemen produksi dan manajemen operasional ya, manajemen operasional dan sumber daya. Ini juga sama gitu ya, terkait dengan perencanaan. Pada saat kita gagal merencanakan, gitu, kita merencanakan kegagalan. Ya, berapa banyak kasus gitu ya, misalkan baik itu mungkin tokoh-tokoh terkenal gitu ya, mungkin selebriti dan lain sebagainya gitu ya, yang di masa mudanya, masa terkenalnya gitu ya, mereka bergelimang kekayaan, tetapi kemudian pada saat mereka sudah tidak tenar lagi atau mungkin bisnisnya gagal, mereka langsung jatuh miskin gitu ya, dan butuh bantuan orang lain. Ya, itu karena pada saat mereka bergelimang, mereka tidak merencanakan untuk ataupun pada saat mereka mendapat uang tidak kemudian direncana gitu ya. Misalkan sekian persen hanya yang saya konsumsi, sekian persen untuk apa, sekian persen untuk apa, dan seterusnya. Nah, ini perlu saya sampaikan sebagai gambaran saja. Nanti kalian kalau misalkan sudah memiliki penghasilan sendiri, tolong bijak gitu ya dalam mengkonsumsi atau menggunakan uang kalian. Jangan kemudian berlagak. Kalau sekarang itu kan kebanyakan kita berpendapat, banyak orang yang berpendapat, lah itu kan uang-uang dia sendiri. Ini kan uang-uang saya sendiri. Semau gue dong, gitu ya. Jangan pernah kalian memiliki konsep atau jargon hidup seperti itu, gitu ya. Itu sesat dan menyesatkan, gitu ya. Oke. Kemudian keterbatasan finansial, gitu ya. Ini bisa menyebabkan tekanan emosional, mental, gitu ya, dan malas meningkatkan potensi, gitu ya, karena sudah stres, gitu ya, sehingga akhirnya malas untuk mengupgrade diri. Kemudian tekanan hubungan spiritual, akhirnya kemudian menyalahkan sang pencipta, gitu ya, karena mungkin tidak adil dan lain sebagainya, akhirnya nggak sholat lagi. Nah, ini malah lebih parah lagi, gitu ya. Tekanan sosial, mungkin dicibir orang, mungkin dulunya kaya sekarang miskin, gitu ya. Nah, ini sehingga kita perlu bisa merencanakan keuangan secara bijak. Ya, ruang lingkup. Nah, ini kita tinjauannya ke keluarga dulu, gitu ya. Maksudnya apa? Ya, sama saja. Pada saat kalian nantinya berprofesi sebagai karyawan ataupun sebagai pengusaha, tentunya ada penghasilan. Penghasilan ini kan untuk kemudian untuk siapa? Untuk kita sendiri dan keluarga, gitu ya, bukan untuk orang lain yang di luar keluarga kita, gitu kan. Awal misinya kan mesti seperti itu. Sehingga kemudian kita harus dari hasil bisnis, kemudian dari hasil kerja, uang yang kita peroleh harus kita manage dengan baik. Ya. Nah, tentunya sebaiknya ya diperhatikan gitu ya, dari sumber mana kita dapat uang tersebut gitu ya. Sebisa mungkin dari sumber yang halal gitu ya, sumber yang baik dan berkah. Makanya tadi saya sampaikan, tolong baca juga gitu ya materi etika bisnis gitu ya, di mana di sana bukan hanya sekedar mengajarkan moral, tetapi ada sebuah penelitian. Gitu ya. Perusahaan-perusahaan yang menjunjung tinggi etika bisnisnya, menjunjung tinggi moral bisnisnya, itu cenderung gitu ya lebih sukses. Lebih sukses ini dalam hal apa? Nilai sahamnya naik, salesnya naik, tingkat kepuasan apa istilahnya konsumen dan karyawannya juga naik, gitu ya. Terus kemudian tidak banyak terjebak oleh hutang, sehingga perusahaannya itu dijalankan tidak melulu bergantung pada hutang, gitu ya. Karena mereka punya cash flow yang baik, gitu. Nah, ini sehingga kita perlu perhatikan juga, gitu ya, sumbernya dari mana. Kemudian berikutnya ya setelah dapat duit, bagaimana mengelolanya, gitu ya. Harus seimbang, proporsional, dan skala prioritas. Nah, ini yang penting, skala prioritas. Berarti kalau manusia itu kan biasanya ada kebutuhan, gitu ya, ada keinginan. Nah, ini kan berbeda antara kebutuhan, gitu ya, dan keinginan, antara needs sama wants.
Nah, ini harus berbeda. Harusnya yang menjadi prioritas adalah yang kebutuhan. Nah, kebutuhan itu ada 3, gitu kan? Kebutuhan dasar atau primer, sekunder, tersier. Nah, ini juga harusnya memiliki skala prioritas yang berbeda. Yang primer ya ini wajib yang pertama gitu kan ya. Kemudian sekunder kedua, tersier ketiga, dan keinginan itu yang terakhir gitu kan. Kemudian kemana uang ini digunakan gitu ya, untuk konsumsi, saving, investasi, ataupun ZIS gitu ya. Ini untuk membersihkan harta. Ya. Di konsep agama apapun juga selalu ada konsep ini kan, gitu ya. Zakat, infak, sedekah, bahkan diperluas lagi ZIS, waf gitu ya, dan juga wakaf. Nah ini juga perlu juga sebagai apa, prioritas juga gitu ya, karena sebagai pembersih harta. Nah, kita perlu mengetahui fase kehidupan gitu ya. Kalian saat ini kuliah, terus kemudian nanti setelah kuliah kerja atau bisnis, kemudian menikah, memiliki keluarga. Nah, di sini kita perlu tahu gitu ya. Yang hitam ini, garis hitam ini adalah pendapatan, garis merah ini adalah pengeluaran. Sampai level di keluarga muda sampai 40-an tahun, kecenderungan kita masih bisa mendapatkan penghasilan lebih tinggi dari pengeluaran. Ya. Sampai kemudian nanti usaha pensiun 55 atau 60 gitu ya. Nah, khususnya untuk yang karyawan. Kalau untuk yang pebisnis mungkin bisa sampai lanjut gitu ya. Makanya kenapa kemudian diberikan gitu ya mata kuliah KWU, meskipun setelah lulus kalian awalnya sebagai karyawan, tetap sebaiknya nantinya bisa menjadi pengusaha. Minimal kalau tidak menjadi pengusaha sebagai investor gitu ya, sebagai investor. Jangan hanya diam saja gitu ya, hanya habis waktu hanya untuk bekerja. Nah, berikutnya adalah setelah misalkan anak-anak kita mandiri, ini pengeluaran sudah berkurang, tetapi pada saat nanti kita pensiun, ini kan pendapatan langsung anjlok. Gitu ya. Baik seperti PNS pun itu juga sama. Gitu ya. Pensiunnya itu hanya berapa? 80% dari gaji pokok. Padahal selama kerja itu ada gaji pokok, ada tunjangan, 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 tunjangan. Gitu ya. Sehingga bayangkan kemudian turunnya berapa kali lipat, bisa hanya tinggal 1/5-nya gitu ya pada saat dia bekerja kemudian jadi pensiun. Begitupun juga misalkan dari pengusaha gitu ya. Karena kemudian sudah tua, kemudian sudah mulai berkurang gitu ya insting bisnisnya, dan ini kemudian misalkan sudah mulai menurun ataupun misalkan diserahkan anaknya, lah inilah kemudian kalau masih sebagai investor kan masih dapat penghasilan gitu ya. Sehingga tadi saya harapkan meskipun tidak sebagai pengusaha, minimal kalian sebagai karyawan dan investor gitu ya. Sehingga ada jaminan untuk masa depan yang lebih baik. Jangan kemudian duit itu dihabiskan, oh duit-duit saya sendiri gitu kan. Jangan gitu ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, itu pandangan hidup yang sesat dan menyesatkan. Oke, pada saat sudah pensiun lah ini kebalikan, bisa jadi kebalikan. Nah, kecuali kalau misalkan tadi ya kalian sebagai investor lah bisa jadi ini masih tinggi. Nah, makanya manfaatkan gitu ya. Entah sebagai pengusaha atau sebagai investor untuk menjaga apa? Ritme dari pendapatan supaya tidak anjlok. Gitu ya. Seperti itu. Nah, sehingga inilah kemudian ya, impiannya gini gitu ya, setelah pensiun ya jalan gitu ya, kalau masih ada duit gitu. Tapi bisa jadi kemudian terjadi sebaliknya kan. Ya, kalau misalkan terjadi hal yang tidak diinginkan gitu ya, misalkan di sini ya, nah, terjadi kecelakaan, kemudian tidak bisa penuh ini gitu ya. Makanya sebisa mungkin investasi ataupun misalkan sebagai pengusaha ini dijalankan semudah mungkin. Kita tidak pernah tahu gitu ya masa depan ini seperti apa. Kita kan tetap harus berhati-hati gitu ya. Jangan sampai kemudian ada terjadi kecelakaan atau kemudian kita terganggu kesehatan. Makanya
untuk meminimalisir ini juga tolong hiduplah dengan cara yang sehat gitu ya. Jangan kemudian hidup dengan cara yang kacau gitu ya. Contoh misalkan ini kan kalian masih mahasiswa gitu ya. Ngerjakan tugas sistem SKS gitu ya, sistem kebut semalam. Malam-malam ngerjakan tugas, besoknya dikumpul gitu. Lembur sampai malam. Ya kalau tugasnya satu semester hanya sekali untuk satu mata kuliah. Kalau seluruh mata kuliah kasih tugas, kalian ngerjakannya modelnya SKS harus lembur malam hari, terus kemudian kurang tidur, dan sebenarnya apa ya, tidur terlalu malam ataupun kerja terlalu malam itu juga tidak bagus kan bagi kesehatan kalau dilakukan dalam waktu yang panjang gitu ya. Nah, ini kemudian kesehatan terganggu dan lain sebagainya, akhirnya tidak bisa produktif. Nah, ini tolong dipikirkan juga. Mulai sekarang hiduplah dengan pola hidup yang sehat gitu ya, yang tertib, teratur gitu. Sehingga tidak kemudian seperti ini gitu ya, yang rumahnya sebelumnya impiannya bagus, kenyataannya hanya seperti ini. Gitu ya. Nah, ini impiannya seperti ini, nanti anak-anaknya terlantar. Ini inginnya pada saat pensiun sudah jalan-jalan, kemudian masih kerja. Sehingga kita perlu kemudian melakukan perencanaan. Nah, tentunya ini siklusnya. Tetapkan tujuan, analisis kondisi keuangan sekarang, buat rencana, implementasi, monitor. Nah, sebenarnya ini bisa kalian mulai lakukan pada saat masih kuliah gitu ya. Paling tidak di kuliah kalau misalkan masih jaga gitu ya, untuk konsumsi itu dari orang tua, nah mulai tentukan tujuan keuangan. Ya, tiap bulan saya dapat misalkan gitu ya 5 juta dari orang tua saya gitu ya. Ada ini yang dapat 5 juta dari orang tua atau 10 juta mungkin per bulan ya. Ya, misalkan 5 juta. Lah ini kemudian bukan kemudian, lah ini kan hak saya habiskan full, kan nggak masalah. Orang tua saya juga sudah ikhlas gitu ya. Cobalah kemudian belajar gitu ya. Tentukan tujuan keuangan, dianalisis gitu. 5 juta ini untuk apa? Yang menjadi kebutuhan dasar yang mana itu didahulukan dulu gitu kan ya. Nah, ini buat rencananya gitu. Yang prioritas pertama mana, kedua mana, ketiga mana, dan sebisa mungkin tolong kemudian masih bisa apa? Ada lebih saving untuk apa? Belajar bisnis atau belajar investasi. Dari nilai yang kecil tidak masalah gitu ya. Misalkan nabung 100-200 ribu per bulan. Nanti saat dapat 500 misalkan beli reksadana atau beli saham atau memulai bisnis. Silahkan. Nah, mumpung karena hanya dari hasil tabungan orang dari tabungan dari uang orang tua gitu ya, sudah nabung kemudian bisnis, gagal pun kan nggak masalah gitu kan. Pertama adalah kalian masih baik bisnis ataupun investasi, gagal pun kan nggak masalah. Kalian masih mahasiswa, masih belajar gitu ya. Terus kedua adalah itu uang yang saya sisihkan gitu ya dari orang tua memang diniatkan untuk belajar. Semakin kalian kemudian belajar, baik itu berbisnis, investasi, dan seterusnya, gitu ya, sudah kemudian terbiasa, sudah semakin paham, sudah tahu meminimalisir risiko itu seperti apa, pada saat nanti kalian sudah lulus, sudah kerja, kalian bisa menjadi apa? Pribadi yang matang dalam mengelola keuangan. Gitu ya. Syukur-syukur kalau sudah lulus, sudah punya apa? Sudah punya rumah, gitu ya. Sudah punya rumah, gitu. Kalau sudah punya rumah biasanya cari jodohnya lebih gampang gitu ya daripada belum punya rumah. Kalau hanya punya mobil itu pasti ditanyakan, ini mobilnya sewa gitu ya atau beli kredit, mau nilai mobil itu paling kalau kita beli baru sekarang tahun depan sudah merosot nilainya. Tapi kalau rumah kan tidak. Ataupun kalau misalkan saham gitu ya. Mahar menggunakan saham gitu ya. Kan nggak masalah gitu ya. Oke. Nah, kemudian setelah buat rencana ya implementasikan, monitor gitu ya. Bisa jadi memang rencana ini kan baru rencana. Bisa jadi aktualnya tidak sesuai. Contoh misalkan sudah direncanakan ini menurut penghitungan saya gitu ya untuk kebutuhan makan dan ini sekian juta, misalkan 2 juta gitu ya. Kebutuhan lain-lain misalkan pakaian yang sekunder, pakaian dan lain sebagainya 1 juta.
dan lain komunikasi dan lain sebagainya, setelah di total 4,5 juta. Saya harusnya bisa saving 500.000. Nah, ternyata kemudian aktualnya, tidak bisa. Saya hanya bisa saving 100.000. Ya nggak masalah. Nanti dimonitor lagi. Diperbarui lagi rencananya dan selanjutnya seperti itu. Nah, dan apalagi kalau kemudian pada saat kalian berkeluarga, gitu ya. Bagi yang ini catatan saja. Bagi suami, jangan terlalu kemudian gampangnya semuanya penghasilan pasrah 100% ke istri. Gitu ya. Harus sebaiknya dikelola barengan, ya, biar tidak ada kemudian saling saling curiga gitu ya. Semuanya dikelola barengan, open gitu ya. Jangan kemudian udahlah ini urusan istri saya nggak mau tahu. Jangan. Soalnya fitrahnya orang juga gitu, baik laki atau perempuan, kalau sudah pegang duit itu biasanya agak gatel gitu ya. Sehingga kelola bersama-sama. Ya, nah ini hanya rincian saja, tetapkan tujuan keuangan gitu ya. Misalkan target nikah umur berapa, butuh modal berapa ya. Nikah kan butuh modal ya, untuk biaya pengurusan ke KUA, terus kemudian untuk mahar, untuk resepsi dan lain sebagainya. Jangan pernah berpikir kemudian 100% pokoknya pasrah orang tua gitu ya. Kasihanlah kalau misalkan kalian nikah pun harus ditanggung orang tua gitu ya. Kemudian umur 30-40 ini apa gitu ya. Sudah mulai berpikir, oh nanti butuh pengeluaran anak, sekolah, makan, dan lain sebagainya. Umur 40 sampai 55 tahun ini harus mempersiapkan apa. Setelah 55 tahun ini targetnya apa gitu ya. Sebisa mungkin kan setelah pensiun saya masih punya gitu ya. Biasanya di financial planning itu ada istilah apa? Passive income. Gitu ya, di mana saya sudah pensiun, ada hasil yang mengalir ajak entah tiap bulan, entah tiap minggu, entah tiap 3 bulan, entah tiap tahun, yang dimana hasil tersebut gitu ya masih bisa menyokong biaya hidup saya keseharian. Gitu. Ataupun kalau tidak ada passive income, berarti kalau misalkan ada aset gitu ya yang bisa dicicil, dijual bertahap, tetapi aset ini cukup sampai perkiraan usia kalian gitu ya. Itu pun tidak masalah karena aset tersebut memang sudah dipersiapkan untuk untuk membackup biaya hidup setelah pensiun. Itu juga boleh-boleh saja, tidak harus kemudian passive income. Tapi ini kan semua perlu direncanakan. Oke. Sehingga kita perlu kecerdasan finansial gitu ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bukan berapa banyak uang yang dapat kita simpan. Gitu ya. Bukan tentang berapa banyak uang yang Anda hasilkan, tetapi lebih ke arah apa? Berapa banyak uang yang dapat kita simpan. Atau lebih kerennya bahasanya adalah berapa banyak uang yang dapat kita simpan untuk diinvestasikan. Gitu ya. Kemudian juga seberapa keras uang itu bekerja untuk Anda. Lah ini terkait dengan prinsip investasi tadi gitu ya. Tadi kan sudah saya jelaskan ada beberapa jenis investasi. Lah karena karakteristik tiap orang itu beda-beda, ada yang senangnya main aman, kalau aman ya yang lebih ke arah tetap, kalau mungkin yang cukup berani gitu ya, risk taker, ya mungkin yang lebih berisiko gitu ya, tapi dengan analisis yang bagus, makanya perlu belajar, juga mungkin bisa mendapatkan hasil juga yang bagus juga gitu ya. Sehingga di sini inilah yang disebut passive income gitu ya. Kemudian ini sebenarnya hanya tambahan saja gitu ya. Berapa banyak generasi yang bisa Anda hidupi, nggak perlu. Yang penting adalah sampai satu generasi di bawah saja gitu ya. Nggak perlu harus kemudian ada istilah hartanya tidak habis untuk 7 turunan gitu. Nanti keturunan yang berikutnya nanti jadinya males-males gitu ya. Paling tidak kan cukup keturunan di bawah kita, tapi sampai mereka bisa mandiri, gitu ya. Setelah mandiri ya sudah dilepas saja, gitu kan ya. Oke, kemudian analisis kondisi keuangan, gitu ya. Arus kasnya kita pertimbangkan neraca, asuransi dan karir. Sebenarnya tidak perlu detail sampai neraca, tetapi
pada saat kita tahu konsep neraca itu juga bagus gitu ya. Kemarin kita sudah bahas kalau di bisnis itu ada yang namanya laporan laba rugi ataupun juga cash flow. Nah, cash flow saja, cash flow dan juga neraca. Ya, aset gitu ya. Aset yang bagus, yang produktif itu bisa mengenerate pemasukan ke dalam kantong kita. Ya. Tetapi hutang itu bisa mengenerate pengeluaran karena kita kan harus bayar selain angsurannya, sebenarnya bukan angsuran pokoknya tetapi lebih ke arah angsuran bunganya. Itu mengenerate pengeluaran. Ya. Sekarang sebisa mungkin kan begini, aset ini kalau misalkan Anda punya aset dibelikan rumah gitu ya, wah tidak bisa beli rumah cash, ya nggak apa-apa, hutang, liability. Tetapi harusnya apa? Kalau bisa, kalau beli rumah jangan hanya dibuat tempat tinggal saja. Kalau dibuat tempat tinggal pun tidak masalah, tetapi harus kemudian gitu ya. Perhitungkan apa? Karena aset ini hanya tempat tinggal tidak ada pemasukan, berarti harus ada pemasukan lain, yaitu apa? Misalkan dari gaji. Gaji ini harus jauh lebih besar dari pengeluaran. Jangan sampai kemudian karena sekarang itu banyak fintech yang kemudian mempermudah untuk mendapatkan kredit, kalian gitu ya. Kalian kemudian menghutang semaunya. Gitu ya. Konsep dasar hutang itu kalau kalian hutang di bank, biasanya bank selalu minta apa? Jaminan. Kalau sekarang kalian hutang di fintech-fintech itu tidak perlu jaminan. Nah, ini yang bahaya. Sehingga apa? Kalau biasanya ada jaminan dan juga ada agunan. Bedanya kalau saya gini, jaminan itu adalah terkait dengan kemampuan kita bayar, gitu ya. Kalau agunan itu adalah aset yang kita agunkan ke bank. Nah, maksudnya jaminan itu adalah kemampuan kita bayar, gitu ya. Kalau fintech biasanya kalian misalkan beli barang di online ataupun ada yang online lending, gitu ya, ngutang cair secara tunai lewat fintech yang online. Nah itu mereka biasanya tidak perlu apa ya, misalkan menyertakan apa surat keterangan gaji, nggak perlu gitu ya, tidak perlu sedetail itu gitu untuk misalkan hanya berhutang beberapa juta saja. Nah ini yang bahaya. Padahal kalau kita ke bank biasanya bank itu strict. Angsuran ini hanya boleh apa? Maksimal 1/3 dari penghasilan. Penghasilan bersama. Maksudnya apa? 2/3-nya untuk memenuhi kebutuhan keseharian kalian. Nah, sehingga aman. Nah, kalau misalkan kalian beli rumah, itu biasanya seperti itu. Bank hanya strict 1/3. Maksimal kalau bisa longgar, beberapa bank hanya maksimal sampai 40%. Tapi kebanyakan hanya 1/3. Gitu ya. Sehingga kalian masih bisa ini. Itu nggak masalah. Karena apa? Misalkan setelah 5 atau 10 tahun, tergantung masa kreditnya, ini kan sudah asetnya sudah menjadi aset, liability-nya menjadi ekuitas. Gitu ya. Sehingga liability-nya tidak mengenerate pengeluaran lagi. Nah, yang berbahaya adalah kalau misalkan liability-nya, semua aset ini adalah liability, bahkan kemudian liability ini kebanyakan berupa aset yang tidak jelas. Tidak jelas maksudnya apa? Yang nilainya semakin turun dan hanya untuk kesenangan. Nah, ini yang perlu kalian pahami. Sehingga kemudian apa? Pada saat nilai ini nanti bisa tidak imbang. Nilai asetnya turun, gitu ya. Liability-nya tetap atau bahkan naik. Naik karena apa? Masih ada apa? Bunga yang berjalan. Nah, ini tolong berhati-hati. Sehingga tolong sangat berhati-hati dalam berhutang. Sebaiknya batasin kemampuan kalian untuk mengangsur hutang itu adalah 1/3 dari total penghasilan. Kalaupun misalkan wah gaji saya besar sekali Pak, 1 bulan 50 juta, terus ngapain? Ya udah, perlonggar sampai 50%. Gitu ya. Tapi jangan kemudian sampai 80%, 90% gitu ya, harus ngangsur hutang. Karena apa? Misalkan kartu kreditnya banyak, tagihannya banyak, akhirnya bubar gitu ya. Nah, kartu kredit itu pun sangat menjebak.
Kalau kalian tidak berhati-hati dengan kartu kredit, nah ini sangat bahaya sekali. Karena apa? Bunga kartu kredit itu 2,95 per bulan, bukan per tahun. Belum lagi kalau kemudian jatuh tempo, belum mampu bayar. Itu dendanya berjalan terus. Kalau kartu kredit konvensional seperti itu. Sehingga bunga berbuka plus denda berdenda. Nah, ini tolong berhati-hati. Begitupun juga dengan fintech, yang bunganya nggak tahu itu ngitungnya kayak apa, tiba-tiba bisa lebih dari 100% atau bahkan ratusan persen gitu ya pengembaliannya, itu nggak paham saya juga seperti itu. Tolong berhati-hati, sehingga di sini kita perlu kemudian bijak dalam mengelola antara menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran, apalagi terkait dengan masalah hutang. Gitu ya. Karena apa? Hutang itu harus dibayar, jangan seperti siapa kemarin ada menteri yang ngomong kalau terjerat fintech nggak perlu bayar hutang, hutang pokok ya harus dibayar. Tapi kalau hutang-hutang yang lain lah itu boleh tidak dibayar kalau misalkan sangat menjerat dan menyusahkan. Ya, sehingga perlu merencanakan keuangan, ya perlu diberikan prioritas. Kalau saya pribadi lebih menyarankan adalah untuk terutama zakat itu adalah prioritas utama sebelum kebutuhan. Gitu ya. Tapi kalau infak sedekah, lah itu bisa agak diakhirkan pada saat kita longgar. Tapi kalau misalkan ini dijadikan prioritas utama pun, infak sedekah ya silakan. Itu bergantung pada preferensi masing-masing orang. Tapi khusus untuk zakat, karena ini wajib, ya ini jadi prioritas pertama. Gitu ya. Nah, kemudian sisihkan penghasilan untuk ditabung pada awal penerimaan. Nah, ini berdasarkan perkiraan saja, istilahnya, atau berdasarkan pengalaman gitu. Kemarin-kemarin saya bisa kok menyisihkan misalkan 500, berarti langsung setelah potong zakat, langsung sisihkan untuk tabungan. Tabungan ini untuk kemudian nanti kalau sudah cukup, nah, untuk investasi di mana, untuk buka bisnis, dan lain sebagainya. Nah, ini tadi, bedakan antara needs dan wants. Seperti tadi sudah saya jelaskan, gitu. Kalau kebutuhan kan ada primer, sekunder, tersier, dan ada yang hanya pingin, gitu ya. Karena apa? Misalkan tetangganya beliin macam-macam gitu, kita pingin, nggak mau kalah bersaing, gitu ya. Atau temennya, gitu ya. Temennya satu kelas gitu, punya macam-macam, kita akhirnya pingin. Tapi belum butuh gitu sebenarnya. Hanya pingin aja terlihat wah gitu ya. Ya, ini tolong dibedakan, fokuskan pada yang need saja. Ya, wants itu nanti kalau sudah duitnya lebih-lebih banyak gitu ya, sudah turah-turah gitu, sampai bingung gitu ya, sampai bingung membelanjakan. Pembelian aktiva tetap gitu ya di luar kebutuhan hidup, usahakan merupakan aktiva yang bisa produktif. Makanya kalau rumah biasanya untuk orang-orang yang visinya itu investasi dan bisnismen, biasanya mereka beli rumah itu bukan hanya untuk tempat tinggal, tetapi juga misalkan untuk bisnis gitu ya, untuk memulai bisnis, untuk kemudian juga mereka mengontrol investasi mereka dari rumah mereka gitu ya. Kan nggak bisa meskipun investor kemudian ngontrolnya di sembarang tempat gitu ya, di bawah jembatan, yang penting terlantar juga nggak masalah gitu. Nggak gitu juga kan ya, kita tetap butuh tempat berteduh gitu. Tetapi juga ini need dan want juga tolong pertimbangkan. Bahasa yang mudah adalah seperti ini, saya butuh kendaraan gitu ya untuk pergi ke kantor. Sekarang pertanyaannya adalah kendaraan seperti apa yang kita butuhkan? Apakah kemudian untuk angkutan umum tidak bisa? Oh, angkutan umum tidak fleksibel. Oke, tidak fleksibel gitu ya. Sekarang kendaraan pribadi harus mobil. Nah, pada saat kalian kerja, beli mobil, berangkat jam 7, gitu ya. Berarti kalau kerjanya full di kantor, istilahnya bukan salesman gitu ya, di kantor saja duduk manis ya, mungkin hanya kalau ada dinas saja keluar gitu ya, keluar kantor. Berarti apa? Mobil Anda nganggur mulai dari jam 7 atau kalau nyampe kantor setengah 8 sampai jam kantor tutup misalkan setengah 5. Ini nganggur. Tidak produktif. Mending kalau jaraknya dekat, ya sudah ngontel saja gitu kan ya. Pakai sepeda ontel. Lebih sehat, gitu ya.
nggak boros perawatan, nggak boros bensin, selesai. Sisanya duitnya untuk apa? Ditabung, untuk investasi. Tunda dulu untuk kebutuhan kepingin mobil tadi. Kalau misalkan bisa di ini. Nah, pada saat kemudian ingin mobil, itu ya kalau bisa dibeli dari hasil investasi. Itu lebih enak. Gitu ya. Ditunda. Jangan kemudian itu menjadi prioritas. Itu lebih bijak. Sehingga apa? Kemudian apa? Tabungan di investasi ini tidak berubah, tetapi investasi ini misalkan menghasilkan ada passive income-nya, itu dibuat untuk ditabung dan dibelikan mobil, itu jauh lebih bijak. Di sisi yang lain uang kita tidak berkurang, gitu ya. Di sisi yang lain juga kita masih bisa beli mobil, kan gitu ya. Ini gambaran saja gitu ya, contoh. Kemudian tentukan komposisi ya, tentukan gitu ya, misalkan ZIS, tabungan ataupun dan asuransi gitu ya, kan sekarang perlu bayar BPJS gitu ya. Kemudian cicilan hutang, nah ini kan saya contohkan 30% atau sepertiga gitu ya maksimalnya. Pengeluaran harian berapa, biaya transport, biaya tak terduga gitu ya. Nah, ini untuk cadangan gitu ya, biaya tak terduga kalau misalkan ada insiden yang atau risiko gitu ya, yang tidak kita duga di awal, kita masih ada backup data. Tidak kemudian sampai hutang tetangga kanan kiri gitu ya, diutangin terus nggak tahu nanti bayarnya kayak apa gitu. Nah, kemudian implementasi ya jalankan saja rencana, kemudian monitoring. Ya, dievaluasi defisit atau surplus. Kalau defisit coba direvisi rencananya. Kalau surplus berarti ya tinggal diperbesar aja kan tabungannya. Seperti itu saja. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kuliah yang terakhir ini sebagai bekal kalian, gitu ya. Saya harapkan meskipun kalian anak teknik, kalian harus melek finansial, gitu ya. Jangan kalah sama anak-anak ekonomi, jangan kalah sama anak-anak yang jurusan yang lain yang belajar ini. Karena apa? Dengan paham atau cerdas secara finansial, gitu ya, kalian bisa mengelola keuangan dengan baik, kalian bisa mempersiapkan masa depan atau bahkan hari tua kalian lebih baik, dan juga bisa paling tidak membackup risiko yang terjadi selama kita hidup, gitu ya. Terus kemudian yang terakhir, pesan saya, semoga ini juga bisa dipahami. Harta kita sesungguhnya itu adalah bukan harta yang kita tabung, gitu ya. Tetap lagi meskipun saya mengajarkan ini, tetap bukan itu tujuan akhirnya untuk ditabung. Itu tabungan untuk masa tua kita. Tapi kalau masih berlebih, ya sebaiknya kemudian tidak perlu dihambur-hamburkan. Tetapi coba investasikan kan ke arah yang lebih nyata dan lebih real, yang lebih abadi, gitu ya. Yaitu apa? Ya ZIS itu tadi, gitu ya, atau ZIS waf, gitu ya. Kalau zakatnya sudah terpenuhi, infak, sodako, wakaf. Karena harta sebenarnya adalah harta yang kita infakkan, kita sodakohkan, kita wakafkan. Karena apa? Harta yang kita tabung pun itu nantinya apa? Siapa pemiliknya? Sebenarnya pemilik sebenarnya bukan kita, tapi pemilik sebenarnya adalah ahli waris kita. Karena kita tidak pernah tahu umur kita sampai berapa. Tapi tetap kita perlu menyiapkan gitu ya, masa tua kita, masa depan kita perlu siapkan sebagai antisipasi. Tapi kalau ada kelebihan, kita juga tidak perlu berboros-boros gitu ya. Kita salurkan aja ke arah tadi gitu ya, infak, sodako, wakaf. Itu adalah harta yang sebenarnya. Karena harta tabungan kita itu adalah hartanya ahli waris.